Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 687. Namun, berkas cahaya itu tak berujung, dan seiring labirin bergeser, serangan menjadi semakin padat, dan sudut-sudutnya semakin aneh. Kita tidak bisa hanya bertahan pasif di sini. Pikiran Dev berpacu. Ia teringat wawasan spasial yang ia peroleh di dimensi alternatif lantai 4, dan esensi menara penekan iblis. Menara itu terbentuk dari inti iblis kelahiran seorang raja iblis. Intinya adalah hukum ruang. Aku mengerti. Sekilas kesadaran melintas di mata Dev. Labirin ini bukannya tak terkalahkan. Itu juga punya simpul inti. Temukan intinya, dan kita bisa memecahkan kebuntuan. Ia berhenti menyerang dinding secara membabi buta dan malah menggabungkan indera ilahinya dengan mata surgawinya, memfokuskan seluruh energinya untuk mengamati aliran energi spasial di seluruh labirin. Ia meninggalkan gangguan visual, hanya mengandalkan persepsi spasial untuk melihat. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba membuka matanya, pedang pembunuh naganya menunjuk ke sudut labirin yang tampak biasa saja dan terus bergeser. Di sana, serang titik itu. Meskipun Brittany dan angin puyuh hitam tidak mengerti, mereka sepenuhnya mempercayai Dev dan segera mengubah arah, menyerang titik yang ditunjuk Dev dengan sekuat tenaga. Wus, blaar. Serangan gabungan mereka bertiga tepat mengenai simpul spasial. Seluruh labirin spasial bergetar hebat, semua dinding yang bergerak membeku seketika, lalu hancur dan lenyap seperti hantu. Tampilan asli lantai 5 pun terungkap, sebuah ruangan batu yang tidak terlalu luas. Di tengah ruangan itu berjongkok seorang anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun, mengenakan kemeja bermotif bunga dan bersanggul. Namun, mata anak laki-laki itu dipenuhi dengan kejenuhan dan kelicikan. Wajahnya pucat, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, penghancuran labirin spasial telah menyebabkannya mendapat serangan balik. Kau? Bagaimana mungkin kau bisa menemukan simpul spasialku? Anak laki-laki itu, seorang kultivator garis keturunan naga semu, menatap Dev dengan tak percaya. Pemahamanmu tentang prinsip spasial masih jauh dari cukup. Dev berkata dengan dingin, sambil mengarahkan pedang pembunuh naganya ke arahnya. Sekarang, bisakah kita bicara baik-baik? Atau kau ingin mengikuti jejak jiwa naga iblis itu? Merasakan niat pedang yang tajam dan tekanan naga emas murni yang terpancar dari Dev, kesombongan anak laki-laki naga semu itu langsung lenyap, digantikan oleh rasa takut. Ia dapat merasakan bahwa putra naga emas ini benar-benar berbeda dari terakhir kali ia datang. Kekuatan dan metodenya telah mengalami transformasi yang dramatis. Di bawah intimidasi kehebatan bela diri Dev dan tekanan alami dari garis keturunan naga emas, anak laki-laki naga semu itu, yang menyebut dirinya 1000 wajah, akhirnya menjadi patuh dan mengungkapkan informasi yang ia ketahui. Menurutnya, menara penekan iblis memiliki 9 tingkat. 3 tingkat terbawah sebagian besar memenjarakan naga biasa atau subnaga yang telah melakukan pelanggaran. 3 tingkat tengah memenjarakan naga dengan kekuatan lebih besar atau garis keturunan khusus, serta naga semu seperti dirinya yang terampil dalam transformasi dan penyamaran. 3 tingkat atas sangat misterius, bahkan ia hanya tahu sedikit tentang mereka. Hanya bahwa mereka memenjarakan naga kuno yang telah benar-benar membuat marah makhluk-makhluk kuat kuno, atau yang menanggung karma yang sangat besar, bahkan mungkin, raja-raja paling berdosa di antara para naga. Penguatan tiba-tiba pembatasan menara dan serangan mereka terhadap yang terkurung kemungkinan besar berasal dari 3 tingkat atas, dengan beberapa makhluk kuno membangkitkan sebagian kesadarannya dan mengatur segalanya. Tujuannya tampaknya untuk menyerap kekuatan semua naga yang terkurung untuk menembus segel terakhir. Dev mengerutkan kening, apa yang akan terjadi jika aku merusak segelnya? Aku tidak tahu. 1000 wajah menggelengkan kepalanya, kilatan ketakutan di matanya. Tapi itu pasti akan menjadi bencana. Tidak ada yang terkurung di atas tingkat ketiga yang sederhana. Dan metodenya saat ini, yaitu menyerap kekuatan secara gila-gilaan, pada dasarnya bersifat merusak. Dev merasakan gawatnya situasi. Ia tidak hanya harus menyelamatkan Brittany dan angin puyuh hitam, tetapi ia juga harus menghentikan makhluk di 3 tingkat atas itu. Kalau tidak, jika ia lolos, konsekuensinya tak terbayangkan. Bisakah kau membuka pembatas menuju lantai 6 ke atas? Tanya Dev pada 1000 wajah.
Wajah Seribu Wajah muram. Aku tidak bisa. Pembatas antara 3 tingkat tengah dan 3 tingkat atas adalah yang terkuat di menara. Dikendalikan langsung oleh inti menara. Kecuali kau bisa mendekati atau bahkan mengendalikan inti menara, tak seorang pun bisa naik. Di mana inti menara itu? Entahlah. Legenda mengatakan inti menara berada di dalam menara, tetapi lokasinya tak terduga. Bisa di lantai manapun, atau bisa juga di mezanin yang terpisah. Mezanin adalah lantai tambahan di antara lantai utama dan langit-langit suatu bangunan yang tidak menutupi seluruh area lantai di bawahnya. Dev merenung sejenak, lalu memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan inti menara terlebih dahulu. Ia memusatkan pikirannya, menyebarkan aura garis keturunan naga emasnya yang murni dan niat baiknya seperti riak ke seluruh menara. Menara penekan iblis, aku Dev Chen, putra naga emas. Merasakan gangguan di dalam menara, aku datang untuk memadamkannya. Tolong tunjukkan dirimu. Suaranya, yang dipenuhi kekuatan dan ketulusan naga, bergema di dalam menara. Awalnya, tidak ada respons, namun setelah beberapa saat, seluruh menara penekan iblis tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, kehendak yang dingin, luas, dan tanpa emosi turun seperti gelombang pasang, menyelimuti seluruh lantai 5. Naga emas, garis keturunan, penyusup, pengganggu, ketertiban, pantas dihukum. Kehendak ini terputus-putus, dipenuhi kekacauan dan kekerasan, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan, jauh melampaui lawan manapun yang pernah dihadapi Dev sebelumnya. Blaar. Di tengah lantai 5, ruang terdistorsi, dan sosok raksasa semi-transparan, yang terbentuk dari rune dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya, perlahan muncul. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang tetap, terkadang menyerupai naga, terkadang menara, memancarkan aura mengerikan yang menekan segalanya. Itulah roh menara penekan iblis. Atau lebih tepatnya, itu adalah roh menara yang dipengaruhi, atau bahkan sebagian dikendalikan, oleh makhluk kuno di 3 lantai teratas. Saat roh menara itu muncul, ia melancarkan serangan tanpa ragu. Ia mengayunkan cakar raksasanya yang terbuat dari rune, dengan kekuatan untuk merobek ruang, dan menghantamkannya ke arah Dev. Bersamaan dengan itu, seluruh ruang di lantai 5 mulai terkompresi ke dalam, mengancam akan menghancurkan Dev dan yang lainnya. Serang bersama, Dev meraung, tahu bahwa tidak ada jalan kembali sekarang. Hanya dengan mengalahkan roh menara yang rusak ini, mereka mungkin dapat mencapai inti menara dan menyelamatkan semua orang. Pertempuran langsung memanas. Roh menara yang rusak itu luar biasa kuat, ia telah memobilisasi seluruh menara penekan iblis. Pengurungan ruang, penindasan rune, gelombang energi, berbagai metode digunakan, masing-masing dengan kekuatan yang luar biasa. Dev, Brittany, angin puyuh hitam, dan bahkan 1000 wajah terpaksa bergabung dalam pertempuran. Mereka berempat, yang bekerja sama, nyaris tak mampu menahan serangan gencar jiwa menara tersebut. Dev menguasai kekuatan niat pedang, 5 elemen, dan hukum waktu. Setiap ayunan pedang pembunuh naga meninggalkan luka pada roh menara, tetapi roh menara, yang terdiri dari energi dan rune, beregenerasi dengan sangat cepat. Angin puyuh tua, dengan fisiknya yang tangguh, berdiri di garis depan, menyerap sebagian besar serangan langsung. Sisiknya terlepas, dan ia berlumuran darah, namun ia tidak mundur sedikit pun. Kekuatan naga biru milik Brittany unggul dalam hal pengendalian dan pemurnian, terus-menerus mengganggu aliran energi roh menara dan memperlambat serangannya. 1000 wajah memanfaatkan kemampuan transformasi naga semu, terkadang berubah menjadi perisai yang kokoh, terkadang melancarkan serangan tipuan untuk menahan roh menara. Namun, kekuatan roh menara tampak tak habis-habisnya. Keempatnya perlahan-lahan merasa kewalahan dan terpaksa mundur perlahan. Dev juga menderita beberapa luka, pakaiannya berlumuran darah. Tidak bisa, kalau terus begini, kita semua akan mati di sini. Angin puyuh tua meraung, menyemburkan darah. Mata Dev mengeras, ia tahu ia harus mengambil risiko besar. Ia teringat kata-kata Palmer Shen tentang asal-usul menara penekan iblis. Menara ini terbentuk dari inti iblis yang terikat kehidupan dari iblis agung. Dan ras naga, dalam arti tertentu, juga termasuk ras iblis,
bahkan menjadi keluarga kerajaan di antara iblis. Garis keturunan naga emasnya sendiri adalah darah kerajaan paling mulia dari ras naga. Mungkin, aku bisa menggunakan esensi garis keturunanku untuk berkomunikasi secara paksa dengan inti asli menara dan menekan roh menara yang rusak ini. Ini adalah ide yang sangat berisiko. Jika ia gagal, garis keturunannya akan rusak, dan ia akan tamat. Tapi saat ini, tidak ada pilihan yang lebih baik. Tahan selama 10 tarikan napas. Dev meraung pada mereka bertiga. Oke, Brittany, angin puyuh hitam, dan 1000 wajah sama sekali tidak ragu. Mengerahkan seluruh potensi mereka, mengikat erat roh menara, mengulur waktu bagi Dev. Dev menghantamkan pedang pembunuh naga ke tanah, tangannya membentuk segel tangan, mengeluarkan setetes darah naga emas 9 warna yang paling murni dari hatinya. Saat setetes darah ini muncul, seluruh aura naga di dalam menara bergejolak. Ia menyelimuti darah itu dengan indera ilahinya, mengubahnya menjadi rune garis keturunan yang dipenuhi keagungan seorang kaisar naga dan kekuatan hidup yang tak terbatas, melantunkan mantra dalam bahasa naga barbar kuno. Dengan darah kekaisaranku sebagai pemandu, aku memanggil roh primordialmu. Menara penekan iblis, kau adalah pelindung ras naga. Bagaimana mungkin kau membiarkan pikiran jahat mencemarimu? Sadarlah sekarang. Rune garis keturunan itu melesat ke arah dahi jiwa menara seperti meteor, inti dari kehendak menara. Roh menara yang rusak itu tampaknya merasakan ancaman yang luar biasa. Meraung ketakutan, berusaha keras melawan, tetapi ditahan oleh Brittany dan 2 lainnya. Puff! Rune garis keturunan berhasil menembus dahi roh menara. Blaar! Seluruh menara penekan iblis meletus dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehendak kuno, luas, dan tak terbatas, namun membawa sedikit kelembutan, perlahan terbangun, seperti naga yang tertidur selama ribuan tahun. Roh menara yang rusak itu menjerit tajam, aura hitam dan ganasnya dengan cepat menghilang seolah telah dimurnikan. Wujudnya mulai stabil, akhirnya berubah menjadi hantu tua yang kabur, memancarkan cahaya putih lembut. Setelah bertahun-tahun, akhirnya, panggilan darah kekaisaran telah tiba. Suara lelaki tua itu membawa perubahan dan kelegaan yang tak berujung. Dia menatap Dev, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Nak, terima kasih telah membangunkan orang tua ini. Inilah roh primordial sejati dari menara penekan iblis. Kepemilikan menara diakui. Senior. Dev menghela napas lega. Tubuhnya bergoyang, hampir roboh. Memaksa keluar esensi vitalnya telah membuatnya sangat lemah. Kau telah melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sosok ilusi roh menara melambaikan tangannya, dan kekuatan energi esensi hidup murni yang tak tertandingi mengalir ke dalam tubuh Dev, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan energinya cadangannya. Orang di tingkat atas itulah yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengikis kecerdasanku. Mencoba mengendalikan menara dan menyerap semua kekuatan naga untuk melarikan diri. Untungnya, kau tiba tepat waktu, membangunkanku dengan darah kaisar tertinggi. Dengan kebangkitan roh menara sejati, semua batasan keras di dalam menara langsung mereda, dan kabut hitam yang menyelimuti setiap tingkat menghilang. Brittany dan angin puyuh hitam merasakan cahaya menyelimuti mereka, kekuatan yang telah menekan dan mengikis mereka telah lenyap. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan masalah di atas sepenuhnya. Roh menara tua itu mendongak, tatapannya menajam. Nak, ikuti aku ke inti menara. Untuk sepenuhnya mengendalikan menara penekan iblis dan meredakan kekacauan ini, kekuatanmu dibutuhkan. Wujud ilusi roh menara tua itu menyelimuti Dev, dan sesaat kemudian, mereka muncul di ruang yang asing. Tempat ini seakan menjadi pusat alam semesta, dikelilingi oleh bintang-bintang yang berkibar dan urat-urat spasial yang tak berujung. Di tengahnya tergantung sebuah kristal yang terus berubah bentuk, memancarkan lingkaran cahaya 9 warna. Inilah inti menara penekan iblis, jantung asal mula spasial ruang angkasa. Letakkan tanganmu di jantung inti menara, masukkan garis keturunan naga emas dan jejak jiwa ilahimu. Roh menara tua itu membimbingnya. Apakah kau akan mendapatkan pengakuan tergantung pada takdirmu? Proses ini juga berisiko,
kekuatan yang terkandung di dalam inti menara bisa saja menghancurkanmu. Dev menatap inti menara yang indah dan tak terbatas kekuatannya. Tatapannya penuh tekad. Ia melangkah maju, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan meletakkan telapak tangannya di inti menara. Blaar, blaar. Seolah-olah miliaran gunung berapi meletus bersamaan di dalam tubuhnya. Banjir hukum spasial dan energi yang luas tak terbayangkan langsung menyerbu anggota tubuh, tulang, dan jiwa Dev. Ia merasa seolah-olah tubuh dan jiwanya akan terkoyak dan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Pegang teguh jati dirimu, jangan pernah lelah, bimbinglah dia. Kau adalah Kaisar Naga Emas, yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Suara tetua itu, seperti lonceng yang bergema di benak Dev. Dev menggertakkan giginya, mengandalkan tekadnya yang tak tergoyahkan dan esensi mulia dari garis keturunan naga emasnya, dengan putus asa membimbing kekuatan dahsyat ini sambil secara bersamaan menanamkan jejak jiwanya ke bagian terdalam inti menara. Ini adalah proses yang sangat sulit dan menyakitkan, ujian akhir bagi tekad dan kekuatan. Tubuh Dev berulang kali retak dan sembuh, darah membasahi pakaiannya, tetapi matanya tetap jernih dan teguh. Setelah waktu yang tak diketahui, aliran energi yang dahsyat itu akhirnya mereda, menjadi lembut. Dev merasakan ikatan yang tak terputus dan tak terpisahkan antara dirinya dan seluruh menara penekan iblis. Cahaya dari kristal inti menara mereda, akhirnya berubah menjadi aliran cahaya yang memasuki dahi Dev, melayang tanpa suara di lautan kesadarannya, menggemakan kitab suci emas agung. Berhasil, ia telah berhasil menaklukkan menara penekan iblis. Dengan keberhasilan Dev menyempurnakan inti menara, seluruh menara penekan iblis sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dengan sebuah pikiran, ia dapat melihat segala sesuatu di dalam menara. Ia melihat tingkat ke-7, tempat seekor naga kuno raksasa yang tertidur terkurung. Tingkat ke-8, yang tersegel di dalamnya, adalah sisa-sisa naga ruang waktu yang telah melanggar tabu dan mencoba memutarbalikkan waktu. Dan di tingkat ke-9, ia melihat sumber kekacauan ini, seekor naga raksasa bersisik emas gelap, matanya bagaikan pusaran merah darah, memancarkan kebencian yang meluap-luap dan tekad yang merusak. Ia dikenal sebagai pemangsa naga, raja naga berdosa dalam sejarah ras naga yang meningkatkan kekuatannya dengan melahap jenisnya sendiri. Saat ini, ia dengan panik menyerang segel terakhir. Merasakan perubahan kepemilikan inti menara, ia mengeluarkan raungan kebencian dan amarah. Binatang buas, tunduklah pada hukum. Suara Dev bergema di seluruh tingkat ke-9, berasal dari jantung menara. Ia mengerahkan kekuatan seluruh menara penekan iblis. Rantai spasial dan rune penekan yang tak berujung muncul, membentuk jaring yang mengikat dan menekan naga pemangsa. Seberapapun naga pemangsa meronta dan meraung, ia tak berdaya melawan menara penekan iblis yang telah terbentuk sempurna. Akhirnya, ia dipaksa kembali ke kedalaman segelnya, jatuh ke dalam keheningan. Kekacauan itu sepenuhnya mereda. Dev menggerakkan pikirannya lagi. Britani, angin puyuh hitam, 1000 wajah, dan semua naga yang bersedia tunduk dan tidak melakukan kejahatan yang tak termaafkan semuanya diteleportasi keluar dari menara penekan iblis oleh kekuatan spasial yang lembut, mendarat di celah kekosongan di luar. Melihat cahaya siang kembali, para naga yang terpenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu meraung dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi rasa syukur dan kekaguman saat menatap Dev. Dev mengulurkan telapak tangannya, dan menara penekan iblis yang menjulang tinggi itu menyusut dengan cepat, akhirnya berubah menjadi menara kecil nan indah seukuran telapak tangan, memancarkan fluktuasi spasial yang lembut. Dengan demikian, menara penekan iblis, salah satu dari 3 menara, akhirnya berhasil ditaklukkannya. Melihat menara kecil di telapak tangannya, lalu menatap Britani, angin puyuh hitam, dan yang lainnya yang tampak bersemangat, Dev merasakan gelombang kebanggaan. Dengan menara penekan iblis, kekuatan dan fondasinya kembali meningkat drastis. Lebih jauh lagi, di belakang Dev berdiri ratusan naga, yang semuanya kini menjadi bawahannya. Dev, memegang menara penekan iblis yang indah, diikuti oleh ratusan naga dengan berbagai wujud dan aura yang mengesankan,
muncul di lembah celah kehampaan seolah seember air dingin telah dituangkan ke dalam panci minyak mendidih, langsung menyulut seluruh pemandangan. Para kultivator dari berbagai faksi, yang sebelumnya agak terkekang karena pengepungan yang berkepanjangan dan kewaspadaan bersama, kini menatap dengan mata terbelalak tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Hah, menara penekan iblis, menghilang? Oh, tidak, menara itu telah direnggut. Dewa surgawi tingkat 5 itu tidak hanya muncul hidup-hidup dari menara, tetapi bahkan menaklukkannya. Masa gelap sosok-sosok di belakangnya, memancarkan kekuatan naga yang dahsyat. Apakah itu para naga yang terkekang di dalam menara? Dan mereka semua telah dilepaskan? Keterkejutan, kebingungan, kecemburuan, keserakahan, campuran emosi yang kompleks berputar-putar di wajah mereka, yang berpuncak pada kegemparan. Dia menaklukkan menara penekan iblis. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukan itu? Itu, naga, ratusan naga, ya ampun, sialan, seberapa banyak kekayaan yang diperoleh anak itu di dalam. Setelah hening sejenak, terdengar gemuruh seperti letusan gunung berapi meletus. Semua mata tertuju pada menara kecil nan indah di tangan Dev, napas mereka menjadi berat, mata mereka memerah. Apa? Menara penekan iblis. Ini adalah harta karun bawaan yang legendaris, berisi ruang tak terbatas dan memiliki kekuatan tak terduga. Mendapatkan menara ini sudah cukup untuk membangun dinasti abadi, berdiri di puncak surga ke-9. Keserakahan langsung mengalahkan akal sehat. Bersambung ke episode 688. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.